Kalau nonton film India, kenapa selalu ada joget dan nyanyi-nyanyinya? Lagi patah hati, joget. Lagi deketin cewek, nyanyi. Habis berantem pun masih joget-joget, nyanyi. Dulu pas aku kecil nonton film India tuh ngakak mulu kalau tiba-tiba ada adegan nyanyi. Kayak apaan sih? Dan gak cuma di genre romance aja, di genre action pun ada juga loh. 90% film India pasti nyanyi dan joget-joget. Dan aku tuh penasaran apakah di India emang sehari-hari itu joget dan nyanyi, atau apakah tarian dan nyanyi itu adalah kunci kesuksesan film India, atau emang seleranya orang India ya kayak gitu. Karena penasaran, aku Lajunta sebagai penikmat film akan menguak fakta sebenarnya di balik lagu dan tarian di film India. Sebagai masyarakat Indonesia, udah nggak asing lagi sama film India. Soalnya dulu sering muncul di TV. Seingatku, film-film India seringnya tayang di Indosiar kayak Kuch Kuch Hota Hai, Mohabbatein, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kaho Na Pyar Hai, Koi Mil Gaya, dan masih banyak lagi. Saking larisnya film India di TV Indo dulu, ibu-ibu dulu tuh pada hafal sama nama-nama aktornya, hafal semua sama lagu-lagunya. Bahkan bocil-bocil juga nyanyiin itu di mana-mana. Apalagi kalau yang main Shah Rukh Khan, udah pasti filmnya ramai ditonton. Dan kalau kamu nyebut film India itu Bollywood, kamu salah. Tapi nggak salah banget, karena faktanya nggak semua film India itu Bollywood. Jadi gini, India itu filmnya banyak banget. Bahkan jadi negara yang memproduksi film terbanyak. Rata-rata bisa ngasilin 1000 sampai 1500 film per tahun. Sementara Hollywood cuman sekitar 500 film per tahun. Gila. Hollywood aja cuman dipantatin sama jumlah film India. Jadi nggak heran kalau India menjadi negara dengan industri film terbesar di dunia. Dan di India itu ada banyak banget studio film yang berbasis di berbagai daerah. Sama kayak di Indonesia yang punya banyak bahasa. India juga tuh sama. Jadinya di tiap rumah produksi yang berbeda daerah, bahasa yang dipakai juga berbeda. Nah, buat film Bollywood sendiri itu merujuk pada film yang diproduksi di kota Bombay. Makanya namanya Bollywood. Walaupun sekarang kota Bombay udah ganti nama jadi Mumbai, namanya tetap Bollywood, nggak ganti jadi Mullywood. Sementara bahasa yang dipakai di film Bollywood itu adalah Hindi, dan hingga saat ini Bollywood masih menjadi produsen film terbanyak di India. Makanya kita lebih familiar sama film Bollywood, karena emang semua film di India yang kita tonton di TV dulu itu tuh semuanya bahasa Hindi, alias film Bollywood. Walaupun kalau udah masuk TV sini ya di dubbing ya pakai bahasa Indo semua, kecuali bagian nyanyinya. Selain film Bollywood yang berbahasa Hindi, ada lagi film Kollywood yang menggunakan bahasa Tamil. Studio produksinya biasanya berbasis di Chennai, India. Ada pula Tollywood yang tidak kalah populer dengan Bollywood karena menggunakan bahasa Telugu dan berlokasi di Nagar, Hyderabad. Ada juga Mollywood yang berbahasa Malayalam di daerah Kerala. Ada juga yang namanya Sandalwood dengan bahasa Kannada di daerah Karnataka. Ini Kanadanya bukan Kanada yang sana ya. Dan masih banyak lainnya, yang mana semuanya itu emang ikut-ikutan penamaan dari Hollywood. Meskipun begitu, selain bahasanya yang berbeda, kamu juga akan menyadari kalau masing-masing produksi film itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak Bollywood yang lebih fokus dengan drama kehidupan dan musik yang heboh. Sementara Tollywood fokus dengan genre action yang penuh ketegangan. Nah, uniknya karena adanya perbedaan bahasa di film-film India ini, nggak jarang film populer yang akan didubbing ke bahasa daerah India lainnya. Contoh kayak film RRR yang merupakan film Tollywood berbahasa Telugu. Saking populernya akhirnya didubbing ke bahasa Hindi, dan sebenarnya masih banyak wood lainnya di India, dan semuanya sampai sekarang punya satu kesamaan, yaitu mau genre apapun tetap ada bagian nyanyi sama joget-jogetnya. Aku jadi kepikiran kalau alasan sebenarnya film-film India masukin unsur musik bukan karena mereka suka genre musikal, tapi ada hubungannya sama budaya mereka. Sekitar 79% warga India tercatat sebagai pemeluk agama Hindu. Kenapa Hindu bisa jadi agama mayoritas di India? Ya karena emang Hindu dipercaya pertama kali muncul dan berkembang di daerah ini. Sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno, para raja yang menganut Hindu menyebarkan ajarannya ke seluruh rakyat mereka. Jadi nggak heran kalau agama ini akhirnya populer banget di India. Dan dulu salah satu pemuka agama Hindu yaitu Bharata Muni menulis kitab yang namanya Natya Sastra. Kitab ini tuh ibarat buku sakti buat seni pertunjukan di India. Semua seni
pertunjukan di India selalu mengacu pada kitab ini. Bahkan kitab Natya Sastra dipercaya sebagai kitab seni pertunjukan paling awal di dunia. Kitab ini punya beberapa aspek utama, yaitu drama, musik, dan juga tarian. Kitab ini awalnya digunakan untuk pertunjukan yang bersifat religi sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa. Tapi lama-lama konsep seni pertunjukan ini berkembang jadi hiburan yang bisa dinikmati semua orang. Nah, karena seni pertunjukan ini udah jadi bagian penting dari budaya India sejak zaman dulu, gak heran kalau konsep drama, musik, dan tarian masih dipakai sampai sekarang. Bahkan tradisi ini masuk ke dalam produksi film modern di India, khususnya Bollywood. Makanya kalau nonton film India, joget-joget sama nyanyiannya itu bukan cuma tempelan, tapi emang bagian dari warisan budaya mereka yang panjang banget. Tapi nih ya, menurut aku walaupun emang budaya dari India yang pakai joget-joget dan nyanyi, kayaknya ada juga nih unsur duitnya. Coba deh, apa yang paling kamu ingat dari film-film India? Pasti lagu-lagunya kan? Bahkan seringkali judul lagunya sama kayak judul filmnya. Soalnya salah satu nilai jual terbesar film India itu justru ada di lagu-lagunya. Biasanya lagu-lagu ini dirilis sebelum filmnya tayang sebagai bahan promosi. Bahkan setelah filmnya selesai tayang di bioskop, lagu-lagu ini tetap bisa dibeli kaset dan CD-nya. Dan di zaman sekarang udah bisa diakses di layanan streaming musik. Jadi ini adalah sumber pemasukan tambahan bagi industri filmnya. Makanya walaupun genrenya serius, sutradara film India sering mencari cara untuk tetap memasukkan adegan joget-joget. Karena selain melestarikan budaya, lagu-lagu ini terbukti menguntungkan. Walaupun begitu, karena hampir film India itu ada banyak lagu-lagunya, makanya durasi filmnya pun panjang-panjang. Bisa 3-4 jam. Tapi anehnya walaupun lama gitu, tetap enjoy aja tuh nontonnya. Fakta menarik lainnya, pernah tahu kan channel YouTube dengan subscriber terbanyak sebelum dikalahkan MrBeast? Ya, itu adalah T-Series dan isi kontennya lagu-lagu dari film yang mereka produksi. Kalau dilihat dari jumlah view dan subscribernya yang ratusan juta, jelas banget kalau lagu-lagu dari film India ini memang jadi nilai jual utama. Lagu-lagu tersebut nggak cuma memperpanjang umur film di mata penonton, tapi juga jadi alat promosi yang efektif. Jadi selain menjaga tradisi, lagu-lagu dan tarian di film India juga jadi strategi bisnis yang sangat menguntungkan. Belum lagi karena orang India juga bangga dengan musik-musik mereka. Lagian lagunya juga asik-asik buat didengerin. Mau buat senam pagi kek, atau buat joget-joget gak jelas, itu juga bisa. Dan itu enaknya didengerin lewat speaker Bluetooth. Soalnya bisa banget didengerin di mana aja, kapan aja. Kalau pakai speaker Bluetooth, nggak usah khawatir nyari sumber listrik atau kabel. Tinggal klik dan bisa deh joget-joget dengerin lagu India. Apalagi kalau beli yang waterproof, kamu bisa tuh reka ulang adegan di filmnya. Kalau kamu bingung mau speaker yang mana, tinggal pilih aja nih berapa rekomendasi speaker aku yang waterproof dan suaranya nice. Langsung klik link yang di bawah ini ya, biar musikanmu makin enak. Kamu jangan meremehkan budaya musik dan joget-joget India ya, karena film India udah berhasil dapat Oscar nominasi Best Original Song di film RRR di 2023. Gak cuma jadi film actionnya epic banget dengan tema yang cukup berat soal revolusi, mereka tetap memasukkan unsur musik bahkan di tengah adegan kekerasannya. Dan gak cuma berhasil nyabet berbagai penghargaan internasional, mereka juga menang Best Music. Jadi wajar aja orang India sangat bangga dengan film-film mereka, ya karena 90% film-film mereka itu ada lagu dan tarian. Karena selain jadi bagian dari budaya mereka, joget-joget itu menjadi sesuatu yang hanya khas di film India. Ya walaupun ada film musikal di Hollywood, tapi nggak ada yang feels-nya sama kayak di film India. Mungkin karena lagu-lagu yang ada di film India itu tuh bukan jadi tambahan aja, tapi bagian dari ceritanya. Dari emosi tokoh-tokohnya dan masalah yang sedang dialami bisa lebih emosional dirasakan oleh penontonnya. Selain itu, adegan joget dan nyanyi film India itu jauh lebih epic daripada film Hollywood. Biasanya koreografi penari latarnya itu rumit dan melibatkan puluhan bahkan ratusan orang buat ikutan joget bareng. Belum lagi adegan pemain utamanya yang pas nyanyi biasanya bisa pindah-pindah tempat yang gak masuk akal kayak film Diwali. Itu epic semua pengambilan gambarnya. Wajar aja kalau buat syuting satu lagu doang di film India itu bisa nyampe sebulan sendiri karena rumit banget koreografinya. Belum lagi film India itu banyak yang mengambil cerita dengan pesan moral yang sangat emosional, yang kadang juga mengambil inspirasi dari kisah nyata. Jadi wajar aja kalau kita yang nonton menikmati ceritanya, bahkan makin nikmat karena ada musiknya. Dulu memang pas aku masih kecil, aku ketawa aneh ketika lihat film India yang tiba-tiba ada joget dan nyanyinya. Tapi makin kesini, aku makin menikmati film India yang ada bagian nyanyinya. Kayak itu adalah seni dari nonton film India. Bahkan sekarang aku malah nungguin adegan nyanyi dan nari yang super epic apalagi yang bakal ditayangkan
ditampilin ketika aku nonton film India. Memang adegan-adegan itu tuh gila, epic banget. Dan favoritku saat ini adalah bagian nyanyi dan nari di film RRR yang itu bahkan bukan film Bollywood, tapi Tollywood. Memang film India itu udah jadi tontonan klasik, apalagi karena dulu sering banget tayangin di TV. Sama kayak anime, dulu juga sering tayangan di TV. Cuma ya sayangnya anime yang dulu sering tayang minggu pagi udah nggak ada lagi. Dan itu tuh hilangnya aneh banget. Saking anehnya, aku sampai riset nyari tahu apa alasannya. Ini udah aku rangkum jadi satu videoku yang ini nih. Kamu yang suka nonton anime minggu pagi, jangan lupa nonton ya.